Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adnan Abdul Basir dengan NIM 23030101038 dari Prodi PJJ Akuntansi Universitas Saber Asia. Oke, baik, di sini saya akan coba paparkan terkait dari eh, pembahasan dari tiga kasus pada tugas dua komunikasi bisnis, yang mana ini menjadi persyaratan untuk ujian akhir semester. Baik, di sini ada tiga surat. Pertama adalah surat pengumuman PHK, yang kedua adalah surat keputusan tidak membagikan bonus akhir tahun, dan yang ketiga adalah surat keputusan penundaan promosi karyawan. Gitu. Oke, saya coba izin share screen. Oke, oke, baik. Ini saya akan coba bahas dari surat pengumuman PHK. Jadi di sini ada tiga kerangka gitu ya. Sorry, ada empat kerangka, ada buffer, ada ration, ada bad news, terus ada closing gitu ya. Oke, oke, di sini pada seluruh karyawan eh, yang terhormat pada usia gitu ya, taruhlah. Oke, di sini sebagai buffernya, ini dengan berat hati dan pertimbangan yang mendalam, kami menyampaikan informasi penting terkait kondisi perusahaan kita beberapa waktu terakhir. PT Unsia menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan dan perubahan dinamis di pasar dan menuntut adaptasi cepat serta langkah-langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan jangka panjang perusahaan. Kami sangat menghargai dedikasi dan kontribusi luar biasa dari setiap individu yang telah menjadi bagian dari keluarga PT Unsia selama ini. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja operasional dan proyeksi keuangan di tengah kondisi pasar yang tidak terduga, serta mempertimbangkan beberapa alternatif, kami sampai pada kesimpulan bahwa restrukturisasi organisasi adalah langkah yang tidak dapat dihindari. Ya, keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas keuangan dan memastikan PT Unisya dapat terus beroperasi secara berkelanjutan di masa depan. Ya, langkah ini merupakan bagian dari upaya efisiensi yang komprehensif untuk menghadapi tekanan ekonomi saat ini dan mempersiapkan perusahaan untuk pertumbuhan yang lebih kuat di kemudian hari. Oleh karena itu, dengan sangat menyesal, kami mengumumkan bahwa PT Unsi akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sebagian karyawan. Keputusan ini akan berlaku efektif mulai tanggal 30 Juni 2025. Kami memahami bahwa ini adalah berita yang sangat sulit dan kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas dampak yang ditimbulkan. Setiap karyawan yang terkena dampak PHK akan menerima hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan perusahaan, termasuk pesangon dan kompensasi lainnya. Detail mengenai hak tersebut serta proses administrasi akan dikomunikasikan secara pribadi oleh perwakilan HR dalam sesi terpisah. Kami berkomitmen untuk memberikan dukungan terbaik selama masa transisi ini. Tim HR akan menyediakan sesi konseling, bantuan pencari kerja jika memungkinkan, dan informasi terkait benefit yang relevan. Kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas semua kerja keras, loyalitas, dan dedikasi yang telah Anda berikan kepada PT Indonesia. Kami mendoakan yang terbaik bagi Anda semua dalam perjalanan karir di masa depan. Hormat kami, manajemen PT Indonesia.
Oke, baik kita akan coba kupas itu ya terkait isi dari uh, surat dari pengumuman uh, pemutusan hubungan kerja gitu. Oke, dimulai dari buffer. Tadi saya sudah kasih tanda buffer ini di awal surat gitu ya. Ya, dimulai dengan pengakuan atas situasi sulit dan apresiasi terhadap karyawan. Ya, ini bertujuan untuk membangun empati dan mempersiapkan pembaca untuk berita yang tidak menyenangkan gitu ya, tanpa langsung menyampaikannya. Ya, frasa ini dengan berat hati gitu ya. Di sini kan dengan berat hati dan pertimbangan yang dalam, kami menyampaikan informasi penting terkait kondisi perusahaan. Gitu ya. Nah, dan juga eh, proses seperti dengan berat hati dan tantangan ekonomi yang signifikan gitu ya. Jadi potensinya menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan dan perubahan dinamis di pasar yang menuntut adaptasi cepat gitu, serta langkah-langkah yang strategi. Nah, ini memberikan konteks tanpa detail yang terlalu spesifik gitu. Ini analisis dari strategi penulisan. Jadi yang kedua ini reason. Ini menjelaskan alasan di balik keputusan pemutusan hubungan kerja secara makro dan strategis atau restrukturisasi keberlanjutan dan efisiensi gitu. Nah, ini membantu karyawan memahami bahwa keputusan ini bukan personal, gitu, melainkan didasari kondisi bisnis yang mendesak gitu. Dan penjelasan ini ya berusaha untuk memitigasi gitu ya kemarahan atau kebingungan dengan memberikan rasionalisasi. Jadi diusahakan eh, dijelaskan alasan dibalik keputusan pakai ini dengan memberikan alasan yang rasional gitu ya. Tidak mengada-ngada juga gitu ya kesannya. Oke, terus untuk bad newsnya ini berita buruknya ini berita PHK disampaikan dengan jelas gitu ya. Ya, setelah alasan diberikan juga berita PHK disampaikan dengan jelas gitu. Misalnya penempatan di tengah surat memungkinkan gitu pembaca untuk dicerahkan gitu ya. Terlebih dahulu sebelum menerima informasi utama ya, utamanya. Ya mungkin itu sulit gitu. Jadi penyebutan hak-hak sesuai peraturan, terus dan sesi terpisah, ini menunjukkan tanggung jawab dan rencana tindak lanjut gitu ya dari perusahaan untuk para karyawannya. Terus ini closing sebagai penutupnya diakhiri dengan tawaran dukungan gitu dan ucapan terima kasih gitu ya atas dedikasinya dan harapan baik untuk masa yang akan datang untuk karyawan gitu. Ya ini bertujuan gitu ya eh, untuk mengakhiri komunikasi dengan nada yang paling positif dan sportif yang mungkin meskipun dalam situasi sulit ya untuk menjaga hubungan baik antara karyawan dan citra perusahaan gitu ya. Seperti itu. Itu analisis terkait surat pengumuman pemutusan hubungan kerja. Oke, kita dari kasus yang kedua. Ini adalah surat keputusan tidak membagikan bonus akhir tahun gitu ya. Oke, saya akan langsung analisis dari strategi penulisan, dimulai dari buffer. Ini dimulai dari ucapan terima kasih dan apresiasi yang tulus atas kerja keras karyawan gitu. Nah ini jadi di awal surat ini kami menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras luar biasa yang telah Anda atau karyawan tunjukkan sepanjang tahun ini. Semangat dan komitmen Anda ini adalah pilar utama yang memungkinkan PT Insia untuk terus berinovasi gitu. Nah, ini membangun nada positif gitu, dan menunjukkan bahwa manajemen ini menghargai kontribusi mereka sebelum menyampaikan berita buruknya, bad newsnya gitu ya. Ya, kami sangat menghargai gitu setiap upaya dan kontribusi yang telah Bapak Ibu berikan. Itu untuk buffernya. Untuk reasonnya, ini menjelaskan secara transparan alasan dibalik keputusan tersebut ya. Alasannya. Tapi ingat, kembali lagi, ini alasan itu harus rasional, tidak ngada-ngada gitu ya. Kan di sini kan jadi highlight-nya itu adalah tantangan ekonomi, terus kerugian, dan efisiensi biaya gitu untuk keberlanjutan perusahaan. Ya ini penjelasan ini memberikan konteks
rasional. Nah, ini seperti yang kita ketahui, tahun ini merupakan periode yang tidak mudah bagi banyak sektor industri. Ya, kami telah menghadapi beberapa hambatan signifikan yang berdampak langsung pada kinerja keuangan. Ya, meskipun berbagai upaya efisiensi telah kami lakukan di setiap lini operasional, ya, perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, untuk memastikan stabilitas keuangan jangka panjang dan pertahankan keberlangsungan operasional di masa mendatang, kami dihadapkan pada keharusan untuk melakukan langkah-langkah efisiensi biaya yang lebih ketat. Nah, jadi ini penjelasan ini memberikan konteks yang rasional dan membantu karyawan memahami bahwa keputusan ini adalah keharusan, gitu, bukan keinginan. Bukan keinginan karyawan untuk tidak membagikan bonus akhir tahun, tapi ini mungkin keharusan karena tadi efisiensi biaya seperti itu. Lalu untuk bad newsnya, berita buruknya adalah berita bahwa bonus tidak akan dibagikan disampaikan setelah alasan yang mendukung reasonnya gitu ya. Jadi penempatan ini mengurangi dampak negatif awal dan membantu karyawan memproses informasi ya dengan pemahaman yang lebih baik dan tentang konteks tersebut gitu ya. Di sini kan bagusnya adalah oleh karena itu setelah pertimbangan yang cermat dan mendalam oleh manajemen dengan sangat menyesal kami menginformasikan bahwa PT Unsya tidak dapat membagikan bonus akhir tahun pada ini. Jadi keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya krusial untuk mengurangi kos gitu ya, pengeluaran dan memperkuat posisi keuangan perusahaan agar dapat pulih dan kembali tumbuh di masa depan. Itu jadi berita bahwa bonus tidak akan diberikan disampaikan setelah alasannya. Ya, jadi itu. Untuk penutupnya, ini biasa gitu ya diakhiri dengan pengakuan atas kekecewaan yang mungkin dirasakan, permohonan pengertian gitu ya. Dan juga penegasan komitmen perusahaan kepada karyawan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik ini. Nah, sehingga kami memahami bahwa berita ini mungkin mengecewakan gitu ya. Dan kami memohon pengertian Anda atas keputusan yang sulit ini. Kami ingin menegaskan kembali komitmen kami terhadap kesejahteraan karyawan dan berharap bahwa dengan langkah efisiensi ini kita dapat bersama-sama melewati masa sulit dan mencapai kinerja yang lebih baik di tahun mendatang. Mari kita tetap bersatu dan fokus pada tujuan bersama untuk membawa PT Indonesia kembali ke jalur profitabilitas. Nah, ini ya bertujuan untuk menjaga moral karyawan dan mendorong solidaritas dalam menghadapi tantangan ini. Seperti itu. Untuk analisis strategi penulisan dari surat keputusan tidak memberikan bonus akhir tahun. Oke, kita masuk ke kasus yang ketiga. Ini keputusan penundaan promosi karyawan gitu ya. Oke, kita analisis daily waiver. Ini dimulai dengan pengakuan atas minat karyawan terhadap promosi dan apresiasi terhadap kontribusi mereka. Ya, ini menciptakan suasana yang lebih positif dan menunjukkan bahwa perusahaan menghargai karyawan meskipun ada berita yang tidak menyenangkan. Nah, di sini kita bacakan suratnya. Kami ingin mengucapkan terima kasih gitu ya. Kita apresiasi dulu karyawannya. Kita mengucapkan terima kasih atas minat dan dedikasi Anda dalam mengembangkan karir di PT Unsia, khususnya atas aspirasi Anda untuk posisi kepala cabang. Ya, kami sangat menghargai komitmen dan upaya yang telah Anda tunjukkan dalam menjalani tugas-tugas Anda di posisi kepala cabang. Nah, juga eh, tadi pengakuan minat karakter promosi dan apa sih terhadap kontribusi mereka terlebih dahulu. Jadi kita menciptakan suasana yang lebih positif gitu. Ya, kita masuk ke reason ya. Ya, alasannya gitu ya, menjelaskan alasan kenapa penundaan secara objektif dan spesifik ya dengan mengacu pada standar kinerja yang belum tercapai di area tertentu. Ya, alasan ini harus berfokus pada kinerja dan pengembangan gitu, bukan pada karir pribadi. Ya, ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memahami apa yang perlu diperbaiki gitu. Oke, di suratnya ini kan setelah melakukan evaluasi gitu ya, kita jelaskan dulu alasannya. Evaluasi terhadap kinerja Anda selama beberapa tahun terakhir dan membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan untuk posisi kepala cabang, kami menemukan bahwa terdapat beberapa area kunci di mana kinerja Anda belum sepenuhnya mencapai ekspektasi yang diperlukan untuk peran tersebut. Jadi secara spesifik, kan tadi objektif tuh secara spesifik kemampuan kepemimpinan dan pencapaian target penjualan, kami percaya bahwa dengan
pengembangan lebih lanjut di area ini, Anda akan lebih siap untuk tantangan dan tanggung jawab yang lebih besar. Gitu. Itu. Jadi dijelaskan alasan penundaan secara objektif dan spesifiknya. Gitu. Ya, untuk bad newsnya ada berita buruknya adalah di sini ya keputusan penundaan promosi ini disampaikan setelah alasan diberikan gitu. Jadi penggunaan kata menunda daripada menolak ini memberikan eh, harapan dan menunjukkan bahwa pintu untuk promosi masih terbuka gitu ya bagi karyawan. Oke, kita bacakan suratnya gitu ya. Maka dari itu dengan pertimbangan tersebut kami memutuskan untuk menunda keputusan promosi Anda. Untuk saat ini kami ingin Anda fokus pada pengembangan di area-area yang telah diidentifikasi agar dapat memenuhi standar dan yang disyaratkan disyaratkan untuk posisi kepala cabang gitu ya. Dan terus terakhir ini closing sebagai penutupnya seperti biasa kita diakhiri dengan penegasan kepercayaan pada potensi karyawan dan juga tawaran dukungan konkret gitu baik rencana pengembangan, pelatihan, mentoring gitu ya, dan penetapan jadwal evaluasi ulang yang jelas gitu. Nah, ini bertujuan untuk memotivasi karyawan untuk berkembang dan mempertahankan engagement mereka dalam perusahaan gitu ya. Jadi diakhiri dengan penegasan kepercayaan pada karyawan. Ya, di suratnya kan kami sangat yakin gitu ya. Jadi ini menumbuhkan penegasan kepercayaan gitu. Kami sangat yakin dengan potensi Anda dan komitmen untuk mendukung pertumbuhan profesional. Ya, tim manajemen dan HR akan bekerja sama dengan Anda untuk menyusun rencana pengembangan yang terarah termasuk pelatihan gitu ya, ada training, mentoring, dan yang akan membantu Anda mencapai standar yang diharapkan. Gitu. Jadi memberikan kepercayaan. Kami akan melakukan evaluasi ulang kinerja Anda dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Gitu ya. Jadi ada tawaran dukungan konkret gitu ya. Dan juga penetapan jadwal evaluasinya. Ini kan 6 bulan gitu ya. Jadi jelas gitu ya, seperti itu. Jadi ini untuk bertujuan untuk memotivasi karyawan gitu supaya berkembang dan lebih baik lagi gitu. Supaya uh, indikatornya itu tercapai gitu untuk uh, promosi sebagai karyawan gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Mungkin itu penjelasan pemaparan dari ketiga kasus pada tugas komunikasi bisnis. Eh, Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang tidak tepat atau kurang bagus. Saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih banyak. Saya cukupkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.